Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, jadi tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk memberikan penyuluhan mengenai penyakit kolesterol. Untuk media yang akan kita gunakan lembar balik dan menggunakan video yang akan ditayangkan di akhir sesi. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Ratna Oktiara. Sebelum memulai penyuluhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah berkenan menghadiri penyuluhan kami di siang hari ini. Untuk penyuluhan akan berlangsung sekitar 50-60 menit. Apakah Bapak Ibu semuanya bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang sudah tahu apa itu kolesterol? Belum, Mbak. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Yang berikutnya adalah penyebab kolesterol. Penyebab kolesterol itu ada banyak, mulai faktor usia, pola makan tak sehat, masa bergerak, berat badan berlebihan, dan merokok. Sebelumnya saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mbak. Saya kan tidak merokok. Apakah ada kemungkinan saya dapat terkena kolesterol tinggi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Percaya atau tidak, kebiasaan merokok bisa menjadi penyebab tingginya kadar kolesterol dalam tubuh. Hal ini disebabkan adanya zat akrolin yang terdapat pada rokok. Sayangnya, baik perokok aktif maupun pasif sama-sama berisiko tinggi mengalami penyumbatan pembuluh darah arteri yang bisa mengakibatkan berbagai masalah jantung, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi, meski Anda tidak merokok, Anda perlu menghindari asap rokok agar terhindar juga dari penyebab kolesterol tinggi. Anda yang ingin bertanya lagi? Baik, jika belum ada, saya lanjut nggih. Yang berikutnya ada gejala dari kolesterol, diantaranya yaitu sakit kepala, sesak nafas, dada terasa nyeri, nyeri di bagian tengkuk, mudah lelah dan ngantuk, obesitas dan diabetes. Berikutnya ada dampak dari kolesterol yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Perawat Ratna. Dampak kolesterol itu seperti apa sih? Jika kolesterol terlalu tinggi, lemak menumpuk di dinding arteri yang dikenal sebagai aterosklerosis. Kondisi ini menyebabkan arteri menyempit sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Akibat pemilik kolesterol tinggi beresiko lebih tinggi mengidap angina, nyeri dada, dan serangan jantung. Saya, Mbak. Saya ingin bertanya, apakah ciri-ciri orang terkena penyakit kolesterol? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai ciri-ciri orang yang terkena penyakit kolesterol itu adalah mudah lelah, nyeri dada, kaki dan tangan mudah kesemutan, dan rasa sakit pada rahang. Apa bisa dipahami? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Mbak. Saat kita terkena penyakit kolesterol, makanan apakah yang baik untuk dikonsumsi? Makanan yang cocok jika kita terkenal kolesterol yaitu seperti ikan tuna, ikan salmon, tempe, dan tahu, dan sayur-sayuran. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke penjelasan mengenai pencegahan kolesterol yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifai. Usaha-usaha yang dapat digunakan dalam pencegahan kolesterol tinggi diantaranya dengan menerapkan pola makan yang sehat, dengan cara membatasi konsumsi makanan mengandung kolesterol dan menghindari konsumsi alkohol. Kemudian memperbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan.
Selain itu, olahraga secara teratur dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Itu tadi penjelasan terkait kolesterol. Sampai sini, apa ada yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Kan tadi dijelaskan untuk tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol secara berlebihan. Itu contohnya apa saja Pak? Makanan yang mengandung kolesterol ada banyak jenisnya. Namun, yang sering kita temui diantaranya ada telur, daging berlemak, jeroan, udang, dan mentega. Makanan tersebut masih bisa dikonsumsi asalkan tidak dalam jumlah yang banyak atau berlebihan. Apakah bisa dipahami, Pak? Baik, sesi terakhir adalah penayangan video terkait penjelasan kolesterol yang mungkin akan mempermudah Bapak dan Ibu untuk memahami. Kolesterol. Kolesterol sebenarnya adalah lemak yang memiliki peran penting di tubuh kita. Pada prinsipnya, kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pembentukan dinding sel dalam tubuh, pembentukan hormon steroid, pembentukan vitamin D, serta bahan untuk membuat hormon seks dan hormon kortikosteroid. Kolesterol hadir di dalam tubuh kita melalui dua cara. Yang pertama, diproduksi sendiri oleh tubuh melalui liver. Kedua, melalui penyerapan makanan di saluran pencernaan. Kolesterol dari produksi liver dan kolesterol dari makanan yang kita konsumsi akan saling menyeimbangkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Idealnya, kedua sumber kolesterol tersebut haruslah selalu seimbang. Kolesterol dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh zat lipoprotein. Ada 3 jenis lipoprotein yang membawa kolesterol: HDL, High Density Lipoprotein, LDL, Low Density Lipoprotein, dan trigliserida. LDL dan trigliserida adalah kolesterol jahat karena dalam perjalanannya ke seluruh bagian tubuh seringkali tersangkut dan tertimbun membentuk plak. Timbulnya plak tersebut menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah yang bisa menyebabkan resiko serangan jantung dan stroke. Selain kolesterol jahat tadi, ada juga HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik karena dalam perjalanannya ke tubuh tidak menimbulkan resiko penyumbatan di pembuluh darah. Selain itu, HDL memiliki kemampuan menyerap kolesterol jahat yang tertimbun sehingga memperkecil resiko penyumbatan. Kolesterol dapat menyerang siapa saja, baik perempuan maupun pria, mulai dari usia 20 tahun, memiliki resiko yang sama. Terutama jika seseorang tersebut memiliki berat badan berlebih, pola makan tidak sehat, jarang olahraga, dan diperparah dengan merokok. Apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh kita. Contohnya, makanan yang dapat menyebabkan LDL jadi tinggi adalah makanan yang berlemak jenuh, makanan yang digoreng, dan lainnya. Sedangkan makanan yang dapat meningkatkan trigliserida adalah makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi kalori. Jadi, semakin tinggi kadar lemak dalam makanan yang kita konsumsi, maka semakin tinggi kadar kolesterol dalam tubuh kita. Sebaiknya, kolesterol HDL tinggi bisa didapat dari mengkonsumsi seperti oatmeal, alpukat, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan lainnya. Selain asupan nutrisi dengan rendah kolesterol, pastikan juga mengendalikan kolesterol dengan cara rajin berolahraga dan konsultasikan ke dokter jika Anda memiliki kendala lainnya. Nah, itu tadi video penjelasan tentang penyakit kolesterol. Apakah bisa dipahami Bapak, Ibu? Baik, jika bisa dipahami, saya akan mengakhiri penyuluhan pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika perkataan saya dan teman-teman saya ada yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang